Indonesia sebagai negara poros maritim yang mempunyai ribuan pulau dan memiliki luas lautan 3.200.000. Memiliki banyak armada tempur kapal perang dan kapal induk adalah merupakan sebuah sistem pertahanan yang strategis untuk militer Indonesia demi menjaga dan mengamankan wilayah laut maritim Indonesia. Apalagi dari matra laut, TNI mempunyai Korps Marinir yang harus terus diperkuat demi menjamin keamanan wilayah laut maritim Indonesia dan berbagai ancaman yang tak terduga. Selain itu, dengan Korps Marinir TNI, Indonesia bisa melakukan serangan amfibi di seluruh wilayah negaranya dari berbagai alutsista kapal perang jika suatu waktu dibutuhkan, sebab kemampuan serangan amfibi Korps Marinir TNI adalah salah satu strategi taktikal perang untuk menguasai medan dan melumpuhkan instalasi pangkalan militer musuh. Sementara itu, di sisi lain, apa yang dilakukan Indonesia ini sebenarnya juga telah diikuti oleh Filipina, sebab Filipina yang juga merupakan negara maritim di kawasan Asia Tenggara beberapa tahun lalu membeli 2 kapal perang jenis SSV dari PT PAL Indonesia yang merupakan salah satu produksi kapal perang buatan dalam negeri. Pembelian 2 unit kapal perang jenis SSV tersebut untuk menghidupkan lagi kemampuan serangan amfibi marinir Filipina yang sudah puluhan tahun mengalami penurunan kapasitas alutsista kapal perang. Sementara itu, dalam kutipan sumber media informasi aerospionkop.com, Indonesia dan Turki dikabarkan sedang memperkuat kerjasama pertahanan khususnya di lini angkatan laut. Dalam pernyataan Dubes Indonesia untuk Turki, yaitu Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa kedua negara sepakat melangkah lebih jauh dalam hal kerjasama pertahanan angkatan laut. Kita akan melangkah lebih jauh di industri pertahanan dan kita akan melihat peningkatan yang signifikan dalam kerjasama kita terutama di bidang sistem angkatan laut, ujarnya sebagaimana lansiran kutipan sumber media informasi tersebut. Selain itu, dalam kerjasama kedua negara ini akan lebih melibatkan banyak transfer of teknologi sehingga membuat Indonesia dapat membangun sendiri kapal perang jenis baru. Sementara dalam hal kerjasama pertahanan ini, Turki hampir melibatkan semua pabrikan senjatanya untuk bekerja sama dengan Indonesia. Apalagi Turki juga membawa industri Thai Shipyard, galangan pembuatan beragam kapal perang milik Ankara yang merupakan industri galangan perkapalan terbaik militer Turki. Namun dari kerjasama proyek kapal perang yang menjadi sorotan antara Indonesia dan Turki kali ini, diantaranya adalah proyek kapal induk helikopter Anadolu Class yang saat ini sedang dibangun, dan kerjasama ini adalah merupakan yang pertama kalinya bagi kedua negara. Sementara itu, di sisi lain, selain kapal induk helikopter yang akan dibangun oleh kedua industri galangan perkapalan, Indonesia juga mendapatkan tawaran dari Turki untuk pembangunan kapal perang jenis FIV, OVV, korvet, dan kapal perang jenis fregat. Karena kedua industri pertahanan telah melakukan kerjasama pembangunan kapal induk helikopter, tidak menuntut kemungkinan dalam beberapa tahun kemudian Indonesia sudah mampu membuat sendiri kapal induk helikopter dan menjualnya ke berbagai negara di kawasan Asia Tenggara dan hingga mancanegara. Sementara itu, di sisi lain, industri galangan perkapalan Thais milik Turki ini dikabarkan sudah mengekspor kapal perang produknya ke India dan Qatar sehingga kualitasnya tak perlu dipertanyakan untuk memperkuat armada tempur laut Indonesia.